Kemudian kaidah lainnya dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa kullu kamalin fil makhluk, setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk ini menunjukkan bahwa zat yang menciptakannya lebih sempurna. Kullu kamalin fil makhluk yadullu ala kamalil khaliq. Setiap kesempurnaan yang ada pada diri makhluk ini menunjukkan bahwa penciptanya lebih sempurna. Ini umumnya, walaupun ada sebahagian di antara ayat-ayat Makkiyah yang Allah SWT menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Namun umumnya ayat-ayat Makkiyah seruannya adalah dengan ya ayyuhan nas. Kemudian di antara karakter lainnya atau ciri-ciri lainnya, umumnya ayat-ayat Makkiyah pendek-pendek, masuk ke dalam kategori qisar al-mufassal, ayat-ayat pendek, surat-surat yang pendek, dan menjelaskan tentang masalah akidah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk merenungi penciptaan alam semesta. Allah sebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Ini umumnya ayat-ayat Makkiyah. Allah sebutkan surga dan neraka. Adapun surat-surat Madaniyah umumnya menjelaskan tentang hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di antara ayat Madaniyah Allah menurunkan ayatul dain, tentang etika di dalam berhutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, sampai akhir ayat. Satu ayat itu satu halaman penuh. Ini ayat Madaniyah menjelaskan tentang hukum, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka hendaknya hutang tersebut ada yang menulisnya, ada yang mencatatnya. Ini ayat Madaniyah. Karena kenapa? Karena keimanan sudah kokoh di dalam diri para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mudah bagi mereka menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan ayat-ayat Makkiyah, di mana ayat-ayat Makkiyah umumnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengokohkan akidah di dalam diri mereka, membersihkan segala macam bentuk keyakinan-keyakinan, akidah-akidah menyimpang yang masih
melekat di dalam dada mereka. Ini diantara beberapa perbedaan antara ayat-ayat ataupun surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Dan surah Al-Fatihah ini termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang maknanya adalah takdirnya adalah aku memulai segala sesuatunya dengan setiap nama yang merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat banyak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 99 nama. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap kita di dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Kaidah yang pokok di dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura. Di dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pokok kaidah utama di dalam mengimani setiap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal penting yang merupakan panduan di dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meyakini bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa tidak ada satupun
yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya. Ini terkandung di dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, yang artinya tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita yakini setiap kali kita mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakini bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa huwa samiul basir. Allah menyebutkan bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka kita berkewajiban untuk mengimani setiap nama ataupun sifat-sifat yang Allah sebutkan. Jadi dua kaidah yang harus kita pegang. Setiap nama dan sifat yang Allah sebutkan ini wajib kita imani. Dibarengi juga dengan meyakini bahwa sifat-sifat tersebut tidak ada satupun di antara makhluk yang menyerupainya. Jadi kalau di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Sami', Allah Maha mendengar, maka kita yakini Allah Maha mendengar, namun pendengaran Allah tidak ada satupun di antara makhluk yang menyamainya. Pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Ketika Allah mengatakan basir, Allah Maha melihat, maka kita imani Allah melihat. Namun penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha, semuanya akan hancur, akan binasa, akan hilang, akan punah kecuali wajah Allah. Allah sebutkan di situ sifat Allah, Allah memiliki wajah. Maka kita imani Allah punya wajah, namun wajah Allah tidak sama dengan makhluknya. Bukanlah tugas kita untuk memikirkan bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perkara gaib yang wajib kita imani, di mana tidak mungkin kita mengetahui perkara-perkara gaib ini melainkan melalui jalan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada penjelasannya, maka kita hanya berkewajiban untuk mengimaninya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Allah menyebutkan Allah punya tangan. Maka kita berkewajiban mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Kita tidak diperbolehkan untuk memikirkan bagaimana hakikat daripada tangan Allah SWT, karena ini tidak mungkin kita mengetahuinya melainkan melalui jalan wahyu. Kewajiban kita adalah mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah dasar di dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun di antara makhluk yang menyamai Allah Subhanahu wa taala walaupun namanya sama. Seperti Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Ini tidak mesti pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk walaupun sama-sama mendengar. Karena antara makhluk saja, si fulan, si A mendengar, Muhammad mendengar, Ahmad juga mendengar, Mahmud juga mendengar, tapi pendengaran mereka belum tentu sama. Yang ini pendengarannya kuat, yang satu pendengarannya agak lemah. Si Ali melihat, si Umar melihat,
Si Utsman juga melihat. Namun Ali melihat dengan kacamata, tidak bisa melihat kecuali dengan kacamata. Adapun Umar melihat tanpa menggunakan kacamata. Namun mereka sama-sama dikatakan melihat, tapi tidak sama. Maka kalau antara makhluk saja ada perbedaan, walaupun sama istilahnya, apalagi antara makhluk dengan Khaliknya, dengan Khalik yang menciptakannya. Kemudian kaidah lainnya dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa kullu kamalin fil makhluk, setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk ini menunjukkan bahwa zat yang menciptakannya lebih sempurna. Kullu kamalin fil makhluk yadullu ala kamalil khaliq. Setiap kesempurnaan yang ada pada diri makhluk ini menunjukkan bahwa penciptanya lebih sempurna.